Pertama ya, ini dari sisi founder-nya dulu. Sama seperti misal teman-teman ini berinvestasi di saham. Saham itu kita ngelihat foundernya atau CEO-nya. CEO-nya sekarang itu Jeffrey Yen. Jadi lu bisa cek di Twitter ya, handle-nya itu Jeff. Ini kita bisa baca headline-nya bareng-bareng ya. The founder of Hyperliquid ya once rejected a $1 billion valuation funding proposal insisting on a zero external investments approach. According to the market news, Hyperliquid founder ya Jeff Yen received an investment intention based on a valuation of about 1 billion and a scale of about $100 million less than a half year after the project went live. However, after careful consideration, ya setelah dia menimbang ulang, dia reject, ya dia menolak investmentnya. Jadi menurut gua ya salah satu alasan pertama untuk gua berinvestasi dalam Hyperliquid atau gua pribadi ada alokasi besar di Hyperliquid itu dari foundernya, Jeffrey Yen ini. Foundernya itu orang tanda kutip orang gila. Dia itu di offer uang 100 juta dolar dan ditolak. Valuasi dari startup yang dia pengen bikin ya itu $1 billion. Tapi dia menolak. Jadi kita udah lihat dari sisi founder itu udah lumayan gila. Selain dari itu, ya Hyperliquid ini merupakan salah satu company yang sukses, ya startup yang sukses. Jadi kita menilai startup yang sukses itu apa? Dari revenue per employee. Maksudnya kayak gimana? Misal, ya lu punya perusahaan lu ini ngasilin $100. Tapi buat ngasilin $100 ini, ya ini butuh 10 karyawan. Berarti gimana cara hitung revenue per employee-nya? RPE. Berarti revenue-nya dibagi employee. Ya, hasilnya ini 100 dibagi 10, hasilnya 10. Berarti revenue per employee ini $10 ya. Per satu kepala orang ya, ini ngasilin $10. Nah, kita lihat ya sebelah sini. Meta ini $2,2 million per satu employee. Jadi satu employee ya on average itu makes Meta $2.2 million. Apple 2,4 sebelah sini. Cursor ya, ini merupakan company juga. Nvidia ya, processing, OnlyFans ya 37,6. Tether 93, Tether ini merupakan blockchain company juga ya, Web3 company juga. Nah, Hyperliquid ini paling besar, 102 ya, 102,4 ya revenue per employee. Jadi Hyperliquid itu sangat efisien. Dari founder itu ngerti ya, Hyperliquid itu cuma ada 11 employee per kita shoot video kita sekarang, dan masing-masing employee ini ngasilin $100 juta. Jadi company yang terlalu thick ya, terlalu tebel sifatnya, baik banget karyawannya dan sebagainya, itu biasanya nggak efisien. Tapi ketika manajemennya itu bagus banget, founder itu cuma butuh 11 employee, dan secara fundamentalnya ini satu employee ya, satu headcount itu ngasilin $102 juta, maka ini sangat efisien. Jadi kita bisa nilai dari foundernya itu super efisien, dari company-nya ya, employee-nya itu juga super efisien. Nah, ini buat comparison ya buat perbandingan. Jadi ada Hyperliquid, Binance, Coinbase, Bybit, Kraken ya sama OKX gitu ya. Hyperliquid ini revenue-nya ya lifetime itu 1,03 billion, employee-nya cuma 11 ya, kayak yang gue tadi bilang. Ini satu compare-nya. Hyperliquid itu yang paling efisien dibanding Binance, Coinbase, Bybit, Kraken sama OKX. Binance ini